warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi hari ini bersama Yayasan Aurika. Ada tamu spesial lagi, kali ini dengan Mas Haidar. Halo Mas Haidar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga salah satu murid Yayasan Aurika dulu, pas masih imut-imut banget, sekarang udah luar biasa tingginya. Udah deket banget sama pintu tadi masuknya. Udah gede ya? Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti lupa nih dulu di Aurika kayak gimana, karena masih kecil banget waktu itu. Ya, Masih kelompok bermain gak sih waktu itu kalau nggak salah? jujur untuk di Aurika sih sebenarnya lupa banget ya, soalnya kan masih kecil banget ya. Masih kecil banget, masih kecil banget. Nah, kali ini kita nggak akan ngobrolin tentang itu, kita akan ngobrolin tentang aktivitas Haidar, tentu saja sebagai mahasiswa ya sekarang ya, mahasiswa tingkat akhir. Nih gimana nih sensasinya sebagai mahasiswa tingkat akhir? Sensasinya pusing sendiri ya, soalnya kan banyak harus mengerjakan skripsi, kemudian mau mengejar wisuda Oktober insya Allah. Oh, bismillah. Semoga Jadi lancar. saya harus mengejar lagi untuk bisa wisuda Oktober. Amin, insya Biar Allah. cepat selesai, Yep. biar kerja, selesai gitu. Mengejar karirnya ya tentu saja. Betul. Kalau boleh tahu nih, ngambil jurusan apa? Saat ini saya mengambil jurusan ilmu komunikasi. Kalau ini nih, ibaratnya kalau bicara karir, kalau bicara profesi, kepinginnya di bidang komunikasi itu yang seperti apa spesifiknya? Sebenarnya dia pengen kerja di bidang marketing. Mungkin Marketingnya. karena Haidar dulu juga sempat magang ya di semester 7 MSIB, yaitu program pemerintahan yang kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia. Saya magang sebagai brand komunikasi marketing. Wow, berapa lama waktu itu magangnya? 4-5 bulan. Jadi udah kayak, wah ini kayaknya passionku di sini nih. Iya, gitu kayaknya ya. passion memang dari awal pengen marketing. Dari Karena awal masuk ya. Haidar rasa passionnya di situ. Passionnya di situ, dan pasti sebelumnya juga udah ada pilihan-pilihan jurusan. Betul. Dan itu udah memutuskan ke situ. Betul sekali. Condongnya ke situ. Karena merasa, lebih prefer di sini aja deh. Soalnya kalau di humas itu kok kayak kurang gitu. Ilmunya secara ilmu juga kurang. Karena nggak mendalami juga sih. Dan memang itu tadi passionnya nggak di situ. Jadi Betul. gimana kalaupun misalkan ilmunya ada, tapi kalau nggak passion mungkin kurang mendalami. Iya, gitu kurang ya. mendalami, betul. Berarti udah ada pandangan nih, lulus mau kemana nih gitu. Udah. Alhamdulillah. Nah, itu kalau boleh tahu merumuskan itu, aku milih komunikasi. Itu prosesnya sejak kapan? SMP, SMA? Pasti kan ada pergulatan pemikiran tuh. Jadi begini, terkait pergulatan memilih jurusan ya, itu jujur agak mepet waktunya ya. Awalnya itu kepengen ada pemikiran untuk nggak kuliah, langsung kerja. Ada nggak kuliah. Kemudian Haidar diberi istilahnya wawasan dengan papa mama. Diskusi gitu ya. Diskusi. Oke. Kalau kamu kuliah itu akan berwawasan yang lebih luas, bisa ketemu banyak teman-teman atau relasi untuk di masa depanmu gitu, katanya begitu. Akhirnya memutuskan untuk kuliah. Sebenarnya ada beberapa pilihan jurusan, yaitu sistem informasi, ilmu komunikasi. Sebenarnya dari awal Haidar pengen kayak kuliah bisnis gitu, karena merasa passionku di bisnis gitu. Tapi setelah berdiskusi sama orang tua, mending Haidar pilih komunikasi saja, karena komunikasi itu luas sekali. Betul. Bisa dipakai di berbagai bidang ya. Betul sekali, karena setelah Haidar terjun di perkuliahan komunikasi, ilmu komunikasi, ternyata memang benar, luas. Di ilmu komunikasi tersebut bisa belajar humas, public relation, marketing bisa, kemudian urusan TV, television bisa. Kebetulan Haidar pas di UPN ikut semacam kayak klub UPN TV namanya, UPN Television, jadi Haidar terjun di situ. Jadi Kemudian kornya pembawa acara, pembawa berita kayak macam-macam gitu. Betul. Ya? Pokoknya berkecimpung di dalam dunia pertelevisian, betul. Kemudian juga ada periklanan, advertising ya namanya. Terus ada fotografi juga ada. Kemudian ada kayak membuat film juga ada, macam-macam, banyak sekali. Betul. Iya, betul, luas banget. Jadi di situ akhirnya mantap memilih marketing, diskusi gitu ya. Alhamdulillah sekarang tingkat akhir, bismillah Oktober semoga dapat ya wisudanya. Kejar terus. Oke. Nah, selanjutnya, selain kuliah, Haidar kan ada sempat magang dan sebagainya. Ada kegiatan lain nggak yang Haidar geluti? Yang itu misalkan menyangkut hobi atau apa? Selain kuliah, atau fokus ke kuliah dulu, menggali skill di situ, atau gimana?
Sebenarnya prioritas Haidar yang saat ini adalah cukup fokus kepada skripsi. Soalnya mau mengejar wisuda Oktober, jadi belum ada pemikiran untuk terjun di acara lain Hal-hal gitu. lain ya. Iya betul. Pokoknya fokus nyelesain ini dulu gitu. Fokus dulu dengan skripsi. Begitu selesai dengan skripsi, baru mikir yang lain. Oke, pokoknya selesai dulu. Nah, Selesai dulu. Kerennya dia, ini kan kalau nggak salah pernah dapat muri juga nih. Ingat Betul. nggak? Nah, itu usia berapa tuh dapat muri? Kalau tidak salah dapat muri itu SMP, SMA ya. SMA, Nah, ya. boleh diceritain nggak? Itu waktu itu murinya tuh kategori apa? Kemudian gimana? Saat itu kan pasti ada speech-nya ya. Iya. Haidar ngomong tuh depan publik gimana? Nah, itu ceritain dong murinya gimana? Jadi ceritanya awal itu Haidar masih di pondok ya. Nggak tahu tiba-tiba papa telepon. Karena memang di pondok di Asurkat ya, di Salatiga Madrasah Aliyah. Itu ada jadwal telepon biasanya, seminggu sekali. Di telepon dijelaskan kalau papa itu tiba-tiba dihubungi orang muri terkait karena mungkin mereka melihat backgroundnya Haidar, atau mungkin juga mungkin ada rekomendasi dari orang-orang lain atau bagaimana gitu, nggak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba dihubungi, kemudian Haidar dihubungi papa terkait hal tersebut. Ya cukup senang sih sebenarnya kan. Kaget nggak sih waktu itu? Kaget sebenarnya. Kok bisa, padahal yang Haidar lakukan ini biasa-biasa aja gitu. Menurut Haidar biasa-biasa aja. Karena yang Haidar lakukan ini seperti anak-anak normal pada umumnya gitu. Tapi memang Haidar sadar kalau memang Haidar ada kekurangan, yaitu mengalami gangguan pendengaran dan pakai alat implan koklea. Kemudian ternyata Haidar dapat muri, yaitu penyintas tunarungu pertama yang menghafal Al-Quran 30 juz. Begitu. Penyintas tunarungu pertama yang menghafal 30 juz. Waktu Betul. itu diundang ke Jakarta. Oh, Atau gimana? Waktu itu penyerahan murinya di Semarang. Oh, datang ke Haidar berarti ya. Datang ke Semarang. Penyerahan. Oh enggak. Saya kan di Salatiga. Oh iya, saya Salatiga. Kemudian Ya, ketemunya di... ada muri di Semarang ternyata. Jadi kayak semacam cabangnya gitu. Betul-betul. Akhirnya penyerahannya di situ. Dites dulu hafalannya. Oh iya, di depan umum orang banyak kayak gitu. Sebenarnya nggak banyak orang sih, ada beberapa orang sama perwakilan dari murinya. Dari muri, perwakilan dari pondoknya Haidar yang SMA ini. Kemudian dites sama Ustadz Haidar sendiri. Sebagai kayak semacam bukti lah istilahnya. Kalau memang benar-benar Hafiz gitu ya, Hafiz 30 juz. Akhirnya sudah. Terus mungkin Haidar kalau nggak salah saat itu juga menyampaikan speech. Tapi lupa Haidar lupa ya. Udah SMA. Saya ini cepat lupa seorang-orang ini. Wow. Menyampaikan mungkin nggak banyak sih sebenarnya, cuma sebentar aja. Kemudian tes hafalan. Oh, speechnya ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang sudah membantu. Karena memang pada saat mau dapat muri itu Haidar bikin rekomendasi juga, minta rekomendasi dari PGPKT kalau nggak salah, dari Komnas PGPKT. Komnas, kemudian dari Kiki ada. Kiki keluarga implan koklea itu. Betul ya, mungkin Haidar kalau nggak salah pada saat itu dapat semacam rekomendasi untuk memang benarnya ada anak bernama Haidar menggunakan implan koklea. Gitu ya. Kemudian ada surat keterangan Hafiz 30 juz dari pondoknya sendiri. Itu menyatakan bahwa benar anak ini kalau selesai 30 juz gitu. Dengan kondisi Haidar, backgroundnya juga pasti dicek gitu ya. Betul. Oh, ada proses yang panjang juga. Betul ya. Sekali. Luar biasa. Itu kenangan yang ini sih menurut saya jarang ya untuk didapatkan ya, dan itu merupakan prestasi. Iya betul. Apalagi seusia SMA. Kelas berapa waktu itu? Kalau nggak salah kelas 3. Kelas 3 ya, sudah hampir lulus lagi ya. Iya. Memang karena kelas 3 baru selesai hataman. Nah, dan pas banget. Kemudian kelas 3. Kalau nggak salah kelas 3 akhir. Berarti udah persiapan ujian-ujian. Betul. Pokoknya ada ujian tahfiz, ujian akhir nasional itu, persiapan ke kampus dan lain-lain. Wow, hektik juga. Betul. Kalau saya bayangin. Haidar juga ingat berangkat dari rumah itu, dari Waru. Ke Semarang untuk penerima muri. Ya. Wow, dengan kedua orang tua yang juga. Gimana mama sama papa? Manggilnya ayah, ibu, mama? Papa, mama. Oh, gimana mama, papa waktu mungkin itu? Papa, mama senang juga sih, tapi nggak kelihatan kali ya. Kelihatan yang sudah mengharu biru kayaknya itu, tapi ditahan kayaknya ya. Mungkin pas ngasih tahu Haidar di pondok kali ya. Pas telepon mungkin sudah. Jauh itu loh. Iya. Luar biasa. Nah, dari
perjuangannya menghafal Quran, kemudian di pondok, itu kan mandiri nih ya, mandiri di pondok sendiri, kemudian kuliah. Nah itu kan ada fase yang berganti-ganti. Betul sekali. Tantangannya kan pasti beda-beda. Tantangan yang paling Haidar ingat, ini yang paling susah, tapi berhasil terlampaui, itu apa? Tantangan pada kapan ini? Kan tiap fase ganti-ganti tuh. Nah dari SMA, mandiri kan jauh dari orang tua, kemudian sekarang balik lagi udah bersama orang tua tapi kuliah, nah kan pasti tantangannya beda lagi. Nah tantangan dari kedua fase yang berbeda ini yang paling Haidar ingat, paling susah tapi paling berhasil terlampaui apa? Tentu saja sebagai itu ya, sebagai ini ya, apa, gangguan pendengaran ya. Betul. Pasti kan tantangannya banyak banget di luar anak-anak reguler. Sebenarnya Haidar memang dari setelah lulus SD ya, itu masuk SMP, SMP pondok juga di Darul Quran di Ungaran, angkatan pertama. Oh, Ungaran Semarang. Semarang betul. Oh, wow. Angkatan. Jadi SMP SMA ya di Jawa Tengah terus. Pada rumahnya di Jawa Timur. Iya. Oh, jadi SMP di Darul Quran. Awalnya itu mau di pusat di Tangerang, cuman karena pas survei panas banget dan udah iya, kemudian dikasih tahu sama pihak dari Semarang kalau memang ada pondok baru bangun ini angkatan pertama, gedungnya belum jadi. Akhirnya saya survei, oke lah, ya udah akhirnya di situ. Kemudian setelah SMP selesai, SMA di Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran As-Surqati di Salatiga. Kemudian selesai hafalan benar-benar selesai 30 juz di As-Surqati. Kemudian lanjut pulang ke rumah pastinya, iya, pulang ke rumah. Udah kangen rumah ini. Iya, udah 6 tahun nih. Udah 7 tahun malah. 7 tahun sejak SMP 3 tahun. SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 4 tahun. Oh, memang programnya begitu. Memang programnya. Jadi programnya tuh tahun pertama itu kelas 0. Namanya takhosus. Sistemnya gitu, oke. Jadi yang dipelajari itu cuman agama, bahasa, adab gitu mungkin ya. Iya, agama, bahasa, udah gitu aja. Kemudian tahun kedua baru masuk kelas 1. Kemudian selesai tuh hafalnya selesai, kemudian keluar nih ke dunia yang katanya bebas lah istilahnya ya, bertemu dengan orang banyak macam-macam latar belakangnya ya? Iya. Pada saat kuliah, apalagi kuliah memang kan pergaulannya juga cukup bebas ya, gimana cara membentengi diri sendiri. Nah tantangan utama sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa menerima Haidar yang memakai alat bantu dengar, mungkin impan koker ya. Sebenarnya nggak ada masalah bagi Haidar sendiri karena Haidar orangnya gampang berbaur dengan orang lain, iya, friendly, dan mereka juga kalau memang ada yang tanya ya tak jawab, Haidar jawab gini-gini, oh ya mereka welcome aja. Soalnya Haidar juga bukan yang seperti orang menunjukkan kalau memang ada kekurangan. Jadi Haidar merasa Haidar bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi nggak ada masalah. Punya kelebihan juga, ya kan? Iya, nggak ada masalah sebenarnya. Gitu yang penting ya. bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka lakukan, itu juga bisa lakukan. Gitu aja. Jadi adaptasinya lebih ke situ ya? Iya, adaptasi sebenarnya. Itu sebenarnya masalah terbesar. Cuman dia bisa mengatasinya. Bisa mengatasi. Karena memang dari awal bawaannya udah take it easy gitu ya. Apalagi ya mungkin mindset kita yang dibangun sejak awal bahwa nggak apa-apa kita menggunakan alat. Itu memang kondisi yang memang harus kita hadapi. Betul sekali. Memang dari awal, dari kecil udah ditanamkan percaya diri sama orang tua. Pada saat awal Haidar itu mengalami gangguan pendengaran ya, awal-awal itu mungkin beberapa kasus ya, ada orang tua mungkin yang ngedown, mungkin anaknya nggak ikut bareng-bareng sama orang tua, mungkin ada seperti itu ya. Teman-teman, papa mama itu Haidar itu sering dibawa kemana-mana. Karena tahun 2002 nggak salah itu ya, umur berapa bulan itu baru terdeteksi gangguan pendengaran. Itu dulu informasi kan masih minim banget. Sangat minim, belum ada namanya gadget yang belum ada Google, belum ada ya. Minimnya informasi. Jadi Haidar sering dibawa kemana-mana, kemanapun mereka pergi Haidar ikut. Barangkali ada beberapa orang yang bisa memberikan informasi terkait permasalahan Haidar yang alami. Gitu. Jadi memang udah dari awal percaya diri. Menerima itu tadi ya. Betul. Jadi memang
kepercayaan diri anak itu selaras dengan kepercayaan diri orang tua. Gitu. Kalau orang tuanya menerima, kemudian tetap bangga dengan apapun kondisi anak, maka akan tergali juga potensinya sehingga dilibatkan dalam setiap aktivitas. Betul. Memang teladan anak itu bisa melihat teladan dari orang tua. Orang tuanya begini, oke, anaknya pasti oke. Gitu. Dan dengan begitu Haidar terbiasa ketemu banyak orang ya. Sangat karena kan sering diajak keluar tadi ya. Jadi itu yang membuat Haidar akhirnya ya udah friendly aja, ketemu orang baru nggak masalah ya. Walaupun berganti-ganti dari SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana meskipun gitu ya. Latar belakangnya dari anak pondok ya, mungkin dari pondok 7 tahun. Begitu ke dunia kuliah kaget. Ya nggak kaget sih, santai. Mungkin kaget karena pergaulan tapi biasa ya. Memang harus sadar nggak sadar, harus memang ya begitulah dunia luar gitu ya. Tapi ya kalau masalah pertemanan, pergaulan fine aja. Selama tidak menabrak sana sini ya. Betul. Tetap aja bertemanan dengan siapa saja. Siapa aja. Mereka semua menerima Haidar. Saling respect lah. Terus selama kuliah gitu ikut kegiatan apa aja? Selama kuliah? Dari semester 1, semester 2 gitu, suka kegiatan apa kalau di kuliah? Haidar pernah ikut mungkin kayak kepanitiaan dari fakultas pernah. Kemudian menjadi bagian dari anggota UPN TV, UPN Televisi pernah. Kemudian magang di ikut MSCB itu di Markas Wallet namanya. Itu menjadi brand communication marketing. Jadi memang akhirnya ngeling kemana-mana ya, nggak cuma sekelas itu. Iya, tapi orang kuliah itu harus kemana-mana. Kalau nggak kemana-mana nanti terkungkung. Bener, nggak bisa upgrade diri ya istilahnya, nggak bisa punya relasi teman dan untuk mengupgrade value diri sendiri. Betul. Dan kita nggak bisa ngukur aku kurangku di mana sih gitu ya, sehingga nggak bisa tergali tadi. Betul sekali. Keren banget, luar biasa ya. Bismillah. Nah, selain itu dari prosesnya tadi, kamu suka sport nggak? Olahraga. Sangat suka sebenarnya. Nah, apa nih kegiatan? Karena kadang kita banyak menemui orang tua yang worry, terlalu khawatir bahwa anak ini akan cedera ketika mengikuti kegiatan-kegiatan hobi yang sifatnya olahraga. Padahal ada juga orang tua yang cukup terbuka sehingga anaknya ikut renang oke, ikut basket oke, dan bisa kejuaraan gitu. Nah, melihat hal ini sebaiknya gimana Haidar? Boleh nggak sih beraktivitas olahraga gitu? Karena kita menggunakan alat yang harus dijaga. Betul sekali. Olahraga itu nggak ada larangan sebenarnya ya. Cuman kita sebagai anak yang pengguna impan koklea itu harus sadar ada namanya alat di kepala Haidar, di telinga Haidar. Di dalam sini juga ada namanya impan elektroda, betul sekali. Itu memang harus sadar. Gimana caranya bisa ikut olahraga tapi kita harus juga menjaga diri sendiri, minimalisir benturan istilahnya. Kalau memang dirasa itu tidak baik ya nggak usah dilakuin. Tapi kalau memang biasanya Haidar kalau main futsal sama teman-teman itu pakai tali. Kayak headband gitu atau gimana? Tali. Oh ya. Dijepit. Oke, dijepit. Jepit. Atau enggak tali dijepit di baju. Itu sebenarnya orang tua itu juga ada kekhawatiran dengan alatnya sebenarnya. Ya pasti. Alatnya kan mahal ya. Iya. Apalagi kalau garansinya udah nggak ada gitu ya. Nah, ya makanya itu. Itu sebenarnya banyak orang tua khawatir terkait alatnya sebenarnya. Dan wajar banget sebenarnya ya. Wajar. Mereka yang ngeluarin duitnya juga ya. Betul. Nah, tipsnya menjaga itu tadi ya, kita tetap sadar diri. Betul, sadar diri. Dari sebenarnya suka semua olahraga ya. Bisa berenang bisa, futsal bisa, bola bisa, tenis meja bisa. Nah, tenis meja ini yang paling istilahnya paling nggak ada potensi cedera. Iya. Soalnya iya. Cuman gini ya. Iya. Hampir bisa. Badminton juga bisa. Iya. Mungkin hampir semua olahraga bisa. Mungkin ini ya, bela diri mungkin yang berbahaya ya, agak berbahaya. Pada saat SMA di Asurkati ikut bela diri. Berarti sebenarnya masih bisa. Cuman gimana nih kita supaya tetap aman gitu ya? Sebenarnya bela diri itu pasti pakai pengaman ya. Haidar dulu ikut MMA. Mixed martial art ya. Jadi pada saat latihan diri, maksudnya latihan sendiri itu pakai alat. Tapi ketika sparring itu dilepas alatnya. Oh. Pakai pelindung ya pastinya. Karena pakai pelindung itu tadi.
main kuncing-kuncian atau main ini apa pukul-pukul ya. Salto dan lain-lain lah ya. Iya betul, sparring lah. Oke. Jadi alatnya dilepas. Itu meminimalisir resiko. Oke. Tapi memang ada konsekuensi sehingga itu tidak mendengar untuk sementara waktu karena harus dilepas ya. Yang penting selamat kan. Yang penting aman dulu nih. Ya. Dan mereka juga teman-teman hater juga nggak masalah Ngerti ya, sebenarnya. ngerti Dan ya. mereka mau apa namanya? Mau menuntun lah istilahnya. Hater di SMA juga ada berenang. Jadi dari pondok itu lari kecil ke kolam renang. Itu ada 9 kilo. Lebih kayaknya. Atau 9 kilo lupa. Rombongan gitu lari kecil sampai kolam renang. Nah, pada saat di kolam renang itu hater lepas alatnya. Nah, ketika baris berbaris, apa yang dikatakan kakak kelas itu ada teman hater di samping hater itu mesti ngasih tahu apa yang harus dilakukan dengan baca mungkin gerak bibir ya. Tapi memang terkadang gerak bibir itu nggak baik sebenarnya untuk alat yang memakai alat. Tetapi pada saat tertentu itu penting juga sebenarnya. Iya. Kondisi khusus lah ya. Khususnya. Hater kan udah bisa berenang jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan mendengarnya juga udah oke. Berenang disuruh berenang tinggal berenang aja. Kan ada beberapa teman yang nggak bisa berenang akhirnya diajari gitu. Itu nggak ada masalah. Jadi tinggal berenang. Tinggal mengikuti instruksi dari kakak kelas tadi itu. Dan dibantu sama teman samping. Apa yang perlu hater lakukan gitu. Betul. Saatnya lagi ngapain betul. nih. Dan juga satu pondok itu juga tahu kok hater mengalami gangguan pendengaran dan pakai alat itu tahu. Dan ikut menjaga akhirnya ya. Menjaga dalam artian nggak akhirnya malah gangguin alat kita. Betul. Karena kalau SMA itu hater kira udah dewasa semua ya. Udah paham ya. Kecuali kalau SD mungkin kepo gitu ya. SD waduh. Itu apa gitu ya. Karena masih kecil ya, masih banyak pengen tahu itu kan. Wow, berarti ternyata masih bisa. Yang penting satu itu tadi kita tetap menyadari sehingga kita tetap kontrol gerakan kita supaya nggak sampai yang berbahaya gitu. Betul. Ya. Yang kedua tidak terlalu berlebihan dalam khawatir sehingga kita akhirnya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nggak baik itu malah nggak tergali gitu ya. Betul Padahal sekali. anak juga butuh stimulasi fisik ya. Betul. Yang penting harus bisa menjaga diri sendiri, menjaga alat, itu yang paling penting. Ada kemandirian itu tadi ya. Haidar kan pernah naik gunung beberapa kali sama teman-teman. Biasanya alat terbaru ini yang Haidar pakai sehari-hari. Itu sama papa mama disuruh ganti alat yang terlama. Supaya kalau ada apa-apa gitu ya maksudnya. Ya, misalnya ada apa-apa, pakai alat yang lama nggak ada masalah. Pakai tali, pakai alat yang lama. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Yang penting bisa naik gunung sama temen. Happy dong. Tetap happy, tetap aman. Tetap aman, betul. Karena musuhnya itu sebenarnya keringat. Jadi harus pintar-pintar ngelap. Sering-sering ngelap. Betul. Mungkin kalau setiap malam ada pengiringnya dimasukin. Gitu aja. Selesai ya. Pintar menjaga diri. Betul, pintar menjaga diri. Dan tentu saja ini sejak kecil dilatihnya bahwa harus mandiri dalam menjaga alat, sadar bahwa ini kamu pakai alat loh. Iya, harus dilatih sebenarnya. Sejak awal ya, jadi nggak instan tiba-tiba kuliah udah langsung bisa, nggak mungkin. Pasti sejak kecil dilatih dan dimandirikan. Karena di pondok juga mau kamu harus sendiri ya. Mau kamu harus apa ya, melatih diri sendiri, harus ngecas sendiri, harus ya. Tapi memang pada saat pondok itu kita dari awal itu ngomong sama ustadz. Kalau memang sebenarnya awal tes itu nggak pakai, jadi seakan-akan anak normal, fine aja. Pada saat SMA di tes SMP juga, SMA juga sama, caranya sama. Jadi nggak dinampakkan Haidar pakai alat. Padahal rambutnya panjang, rambutnya panjang, sengaja gitu. Sengaja dipanjangin rambutnya. Haidar pada saat tes SMP dan SMA juga tes ngaji lancar-lancar, keterima, ada potensi keterima nih, baru ngomong. Itu tips juga kayaknya. Betul, itu tips sebenarnya. Karena kadang orang-orang awam di luar sana mungkin yang belum kenal ya, yang belum tahu sifatnya, sosialisasinya belum merata, mungkin udah kayak aduh kayaknya kok disabel ya, gitu mungkin. Buktikan diri sendiri dulu kok memang bisa untuk ikut pondok atau ikut misalnya acara-acara gitu. Jadi begitu selesai tes ngaji selesai, ada potensi lulus nih, keterima nih, tinggi potensinya, baru ngomong. Kita cerita tentang kondisi kita. Jadi Haidar begini, mungkin pakai alat gini. Yang pada saat SMP itu, waduh, wah
saya tanyakan dulu sama pusat. Tanya pusat, tidak ada masalah karena mungkin bisa berkomunikasi. Dan hasil tesnya kan oke. Iya, yang SMA juga sama. Jadi ya begitu saya keterima, baru ngomong lagi kalau minta itu udah benar-benar keterima ya. Baru mungkin ngomong lagi terkait minta tolong difasilitasi, terkait mengecas, terkait untuk mengeringkan alat kan ada pemanasnya itu. Betul. Minta difasilitasi. Mungkin bisa di ruangan ustadz atau di kamar ustadz. Intinya aman lah. Aman, yang penting nggak boleh kena air. Ruangan ustadz. SMP aman, jadi kita bisa keluar masuk di semacam ruangan ustadz gitu. Jadi ada mejanya disediain, pemanas, ngecas. Jadi kalau baterainya habis, pada saat sekolah juga gitu, baterainya habis mau ganti keluar gitu. Izin keluar ganti baterai. Ya ganti. Jadi semua satu lingkungan pondok itu tahu kalau Haidar memakai alat. Jadi mereka itu oke, fine-fine aja. SMA di ruangan ustadz juga, di kamar ustadz. Kemudian pada saat kelas 3 itu ada diberi kayak gudangnya pimpinan pondok. Sebenarnya itu enak banget itu. Gudang kecil sebelah rumahnya ustadz. Jadi khusus ya? Ya, sebelahnya rumahnya pimpinan. Gudang kecil itu Haidar dikasih kunci 1. Aksesnya khusus untuk Haidar. Khusus. Jadi nggak bisa dikatakan aman lah, nggak mungkin ada orang keluar masuk ya, kan gudang. Kemudian listriknya pakai kabel olor dari rumahnya terus lewat jendela, kemudian dikasih meja. Bagus banget servisnya. Alhamdulillah. Dan berarti Haidar pertama kali artinya mereka belum pernah menerima murid yang kondisinya seperti Haidar. Jadi baru juga untuk mereka sebenarnya ya. Betul. Tapi mereka fasilitasnya alhamdulillah. Mereka mau bantu kok. Yang penting kita mungkin bisa dikatakan Haidar bisa melakukan apa yang teman-teman pada umumnya lakukan gitu aja. Dan mereka nggak ada masalah. Bisa ngaji, bisa ngapal, bisa ikut pelajaran seperti biasa. Berkegiatan apa saja bisa. Bisa semuanya gak gitu, masalah. Jadi nggak ada masalah. Ya ibaratnya kayak orang yang pakai kacamata itu loh ya. Iya, betul. Kacamatanya nggak masalah. Betul sekali. Semuanya sama. Gitu. Sama aja. Itu tadi PD tadi ya. PD. Udah coba terus dulu, nanti ini tantangannya dihadapi kemudian. Betul. Dan juga komunikasi sama pihak terkait gitu ya. Pihak pondok iya, nanti pihak sekolah teman juga ya. Betul, teman juga. Teman sebenarnya nggak terlalu penting sih. Penting sih untuk kalau ditanya pakai apa ini, jelaskan alat gini. Mereka paham. Tapi yang paling penting itu sekolah. Iya betul, pihak sekolah tadi. Karena kalau pihak sekolah nggak mau fasilitasi, walaupun temannya baik-baik juga, aduh gimana gitu betul. Ya. Kalau kampus nggak penting sebenarnya. Karena udah itu tadi udah beda peraturan sebenarnya ya. Dan bebas terserah mahasiswanya kan gimana yang penting datang gitu, dan lebih enak ya, lebih enak. Lebih free. Lebih free. Dan sekarang apalagi menunggu kelulusan. Ya, amin. Masih ngerjakan bab 4. Agustus kurang 2 bulan bab 4. Bismillah bab 4 ayo lancar. Nanti kalau sudah kabarin ya. Insyaallah. Nah, itu tadi obrolan kita bersama Haidar sebagai salah satu murid Yayasan Aurika di zaman dulu ya, berapa puluh tahun yang lalu ya, kayaknya masih lucu banget foto 20 kayaknya. Iya, foto yang sama Bu Sinta itu masih ada. Masih ada. Yang masih masih cabi. Nah, itu masih ada, jadi 20 tahun lalu ya. Kalau Aurika tuh kurang lebih 24 sampai 25 tahun. 20 tahun, berarti 20 ya, 20 tahun yang lalu. Haidar itu operasi umur 4 tahun. Tapi sebelumnya ABD juga. Pas pakai ABD. Pas pakai ABD. Habis operasi terapi EVT sama Bu Sinta itu ya. Enggak. Bu Sinta kalau nggak salah itu sebelumnya. Pas ABD, pas masih ABD. Pas ABD. Dan terus didampingi oleh mama sepanjang hari. Ya, semua itu ada jasanya dari Aurika juga sebenarnya, dari Bu Sinta juga ya. Terima kasih banyak Bu Sinta. Sapa mama papa dulu. Halo Ma, Pa. Halo semuanya. Dan terima kasih sekali lagi untuk para audiens di Yayasan Aurika. Tetap ikuti YouTube Yayasan Aurika, Instagram Yayasan Aurika, dan juga Facebook Yayasan Aurika untuk obrolan kita selanjutnya dengan alumni Yayasan Aurika yang lain. Terima kasih Haidar. Sama-sama. Untuk kata terakhir penyemangat untuk teman-teman silakan. Motivasinya apa nih? Oh ya, untuk teman-teman yang
seperti Haidar nih mengalami gangguan pendengaran dan juga memakai alat bantu dengar atau implan koklear. Yang penting satu, jangan minder, karena minder itu penyakit bagi anak-anak seperti kita, apalagi bagi orang biasa pun juga penyakit yang sulit disembuhkan. Tapi untuk anak-anak seperti kita itu jangan sampai ada minder. Yang penting tetap semangat, buktikan kamu memang bisa. Apa yang mereka lakukan kamu bisa, buktikan. Gitu aja. Jangan menyerah. Jangan menyerah, betul sekali. Oke, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses kuliah dan karirnya nanti. Doakan insya Allah. Amin. Sampai jumpa.